khusus begitu ya, karena memang aset-aset BUMN itu ada yang dia mempunyai karakter yang di luar standar seperti umumnya BUMN-BUMN yang lain. Itu makanya disebut dengan karakteristik khusus. Contohnya tanah misalnya dengan luasan sampai puluhan hektar lah, sampai hektar begitu ya. 1 hektar itu kan 10.000 ya. Nah, jadi dengan jumlah yang sedemikian luas tentunya teknik penilaian tanahnya atau metode yang digunakan tentunya akan berbeda jika dibandingkan dengan tanah yang hanya luasnya seperti tanah-tanah di perumahan ya 100, 200 sampai 600 meter persegi. Kemudian juga ada aset-aset BUMN yang dia yang kecil dan panjang gitu ya. Jadi seperti jalur optik ya yang akan disewakan untuk fiber, kemudian untuk PAM PDAM dan sejenisnya ya. Nah, itu kan konsepnya juga dia harus sewa ya. Jadi pengguna tanah itu, pihak-pihak yang menggunakan tanah itu harus menyewa tanah-tanah barang milik negara tersebut. Nah, itu makanya disebut dengan tanah dengan karakteristik khusus itu. Nah, kalau kita bicara definisi tanah, tentunya teman-teman sudah paham bahwa yang namanya tanah itu kepemilikan atas tanah itu dari mulai secara fisik maupun hak gitu ya. Kalau secara fisik tentunya penguasaannya berupa tanah berikut apa yang ada di bawahnya dan apa yang ada di atasnya. Nah, terkait dengan yang ada di bawahnya ini ada regulasi lain yang harus diperhatikan juga. Ya, misalnya tentang Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur tentang bagaimana bumi, tanah, udara, dan ini semua digunakan untuk kepentingan rakyat begitu. Sehingga kalau di dalam tanah ini ada aset sumber daya alam begitu ya, ya mau nggak mau orang yang ada di atasnya ini memang harus mengikhlaskan untuk dikelola oleh negara begitu ya. Meskipun ya tidak gratisan juga ya, nah, karena ada kepemilikan hak maka biasanya diganti ada namanya istilahnya ganti untung lah ya, ganti kerugian karena faktanya banyak yang dapat diuntungkan ya dengan adanya kasus-kasus semacam ini. Nah, secara umum ada karakteristik tanah, kemudian apa yang membentuk nilai tanah ya, meliputi DAS dan juga HBU. Saya kira teman-teman sudah pada tahu. Kemudian faktor-faktor lain juga terkait fisiknya, legalnya, sosial, dan ekonomi. Nah, satu hal yang ingin saya tekankan di sini adalah terkait dengan legalitas dokumen. Ini yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman akan melakukan penilaian. Tidak hanya BUMN ya, kalau misalnya nanti ada penilaian yang lain, dokumen kepemilikan ini menjadi penting. Ya, dalam sebuah peta tanah, ya kan, itu harus idealnya itu hanya ada satu kepemilikan. Tetapi fakta di lapangan terkadang kita ini akan menjumpai ada double sertifikat gitu ya. Double kepemilikan lah begitu. Dan dua-duanya mungkin itu secara resmi dikeluarkan oleh pertanahan. Nah, kalau teman-teman menjumpai kasus yang semacam ini, maka itu yang harus dipastikan. Ya. Yang harus dipastikan sebenarnya yang diakui secara hukum ini yang mana begitu. Ya, jangan sampai nanti teman-teman melakukan penilaian ya sebuah bidang tanah yang di dalamnya ternyata juga ada dokumen lain gitu ya. Sementara tanah ini dijual gitu ya. Nah, ternyata kemudian ada masalah hukum, ada gugatan di kemudian hari terhadap tanah ini yang secara legal juga ya mempunyai hak kepemilikan. Jadi keputusan untuk memastikan bahwa hak kepemilikan yang sebenarnya legal ya ini siapa, ini harus ada di tangan pertanahan. Penilai tidak punya kewenangan untuk menyatakan bahwa ini karena saya punya sertifikat maka saya harus berani melakukan penilaian. Tidak. Ya, tetap harus memperhatikan itu tadi ya hak kepemilikan yang lain dan kemungkinan adanya permasalahan di kemudian hari. Maka seyogyanya seorang penilai dia harus bisa memastikan bahwa tanah yang dimiliki itu dia free and clear dari segala permasalahan hukum gitu ya. Karena kasus ini sering terjadi ya, kemarin 2 hari yang lalu waktu saya melakukan penilaian di daerah Tangerang, ya ada orang Tangerang nggak di sini?
Tangerang Selatan? Ada? Nggak ada ya. Jadi di Tangerang Selatan itu kan ketekangan dengan BSD ya. Nah, setelah BSD di pinggir-pinggir kota itu banyak sekali juga ya tanah-tanah kosong di sana. Nah, kebetulan kita melakukan penilaian terhadap tanah kosong yang di pinggir BSD itu dan ternyata itu double sertifikat. Gitu. Padahal tanahnya luasnya sampai 100.000 meter persegi ya, sampai hampir lebih dari 10 hektar. Gitu. Nah ternyata ada double sertifikat di dalamnya itu secara berdasarkan peta tanah itu ada dokumen lain juga di situ. Makanya kemarin kita langsung konfirmasi ke pertanahan dan pihak pertanahan tentunya untuk memutuskan itu kan butuh proses ya. Nah ini yang teman-teman harus perhatikan terkait dengan dokumen kepemilikan. Nah kemudian kalau kita ngomongin terkait dengan jenis-jenis tanah, ya kan? Jenis tanah itu ada tanah mentah yang belum siap dibangun, ya apa adanya itu. Ada tanah matang yang siap dibangun, tanah matang yang mungkin ada bangunannya, tetapi bangunannya mungkin belum HBU, gitu ya. Kemudian ada tanah matang yang sudah sesuai dengan HBU. Nah, kemudian proses penilaian dan untuk verifikasi pengumpulan data ini kita pengenal ada data umum dan data khusus. Analisis pasar, kemudian analisis HBU, seperti mana biasa ya teman-teman, itu pun harus dilakukan oleh teman-teman dalam melakukan kegiatan penilaian berupa tanah. Nah, kita akan lebih fokus ke sini ya. Jadi, metode penilaian tanah, kita kenal itu ada 6 sebenarnya. Satu ditambahkan ini khusus untuk tadi ya, untuk properti dengan karakteristik khusus, tanah dengan karakteristik khusus. Nah, kalau sales comparison, saya kira teman-teman sudah terbiasa dan sudah sering melakukan ya, perbandingan data jual, perbandingan penjualan, kemudian dilakukan adjustment. Kemudian ada namanya metode alokasi ya di dalam pendekatan penilaian tanah. Metode alokasi ini sebenarnya hampir sama dengan metode penyisaan tanah. Konsepnya sebenarnya konsep pendekatan pendapatan sebenarnya ya. Jadi kalau penyisaan tanah dia pakai pendekatan pendapatan, kalau alokasi dia lebih ke pendekatan data pasar. Jadi kalau alokasi itu misalnya ini ada sebuah kawasan perumahan begitu ya. Di situ ada kapling-kapling. Nah, maka kita ini melakukan penilaian dengan cara membandingkan berapa sih perbandingan harga tanah dan harga jual ya dari satu kapling ini. Di berapa nilai tanahnya, berapa nilai bangunannya, ya, nah, berapa nilai propertinya gitu. Nah, kebanyakan kita ini kan kalau mencari data pembanding itu kan susah ya kalau tanah kosong. Kita biasanya cari data pembanding itu ya tentunya kemungkinan ada bangunan di atasnya. Nah, ketika ada bangunan di atasnya, kita biasa nanti pakai ekstraksi juga bisa, pakai metode alokasi juga bisa. Kalau metode alokasi ini, maka kita membuat rata-rata seperti gym gitu. Rata-rata perbandingan di kawasan perumahan ini, perbandingan antara nilai tanah dengan bangunan itu berapa sih? Jadi misalnya ini nilai tanahnya 60, ya kan? Kemudian nilai bangunannya 40, ya. Nilai propertinya adalah 100 begitu ya. Maka perbandingan tanah dan bangunan adalah 6 dibanding 4 gitu. Ya. 6 dibanding 4. Nah, ini diidentifikasi semuanya ya. Dalam satu klaster itu. Kemudian di rata-rata. Oh, kalau ketemu rata-rata, misalnya rata-rata perbandingan di kawasan ini, perbandingan rumah dan tanah adalah tanah dan rumahnya 6 dibanding 4 misalnya. Maka ketika kita di sini ada pembanding, gitu kan? Pembanding dijual rumah dan tanah, gitu kan? Kita kan kalau perbandingan kan data pembanding kan pengen tahu tanahnya saja ya. Maka kita untuk menghitungnya ya tinggal dikalikan aja. Kalau diketahui dijual misalnya 150, berapa nilai tanahnya? Berarti nilai tanahnya adalah 6/10 gitu. Ya, kali 150. Itulah nilai tanahnya. Kalau pengen tahu per meter tinggal dibagi dengan luas per meter persegi. Nah, itu konsep alokasi ya. Nah, kemudian kalau kita ngomong kapitalisasi sewa, ini berarti kita nanti konsepnya pendapatan ya.
Value adalah NOI dibagi dengan R. Ya kan? Berapa nilai tanahnya? Berarti tergantung dari nilai sewanya dan cap rate dari sewa tanah tersebut. Nah, ini kalau kita mau menggunakan kapitalisasi. Nah, kalau pengembangan lahan ya, ini LDA, ya, konsep pakai LDA, ya, ini nanti kita akan bahas di pertemuan ke-6 dan ke-7. Nah, sekarang kita akan bahas ini ya, ekstraksi, ya, kemudian penyisaan tanah dan ATF. Nah, kalau ekstraksi saya kira teman-teman sudah familiar ya, dan biasa juga digunakan ketika teman-teman mencari data pembanding tadi, di mana data pembanding itu biasanya penawaran ada satu paket rumah tanah dijual gitu ya. Misalnya 1,178 dijualnya. Nah, kita bisa menghitung nih berapa sebenarnya nilai bangunannya dengan menggunakan kemarin kita sudah belajar alat bantu ya, namanya DKPB ya. Kalau di DJKN kita dengan mengetahui spesifikasi dari bangunannya, kan kita pasti tahu nih, oh nilai bangunannya berapa. Ya. Nah, setelah nilai bangunan diketahui, berarti ya nilai properti dikurangi dengan nilai bangunan, ketemulah nilai tanah ini. Ketemu nilai tanah. Inilah kemudian digunakan sebagai pembanding, biasanya seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Jadi tanah luasnya 1.200, luas bangunannya 150, dijual 1M, pembangunannya 2 juta per meter dan depresiasi 25%, dihitung nilai bangunannya, ketemu 225, berarti nilai tanahnya adalah 1M dikurangi 225. Ketemu 775. Nah, kemudian kita mengenal adanya teknik residual teknik. Ini konsep pendekatan pendapatan sebenarnya. Dia konsepnya menggunakan pendapatan dari properti itu, ya, pendapatan dari properti itu. Jadi annual income ya dari tanah dan bangunan ya terhadap net operating income dari properti itu, dan ya diketahui berapa sih tingkat kapitalisasinya. Ya, itu teknik residual. Nah, teknik residual sendiri itu ada 3 ya. Nanti ada penyisaan properti, penyisaan tanah, dan penyisaan bangunan. Ya. Jadi kalau diketahui nanti nilai tanahnya sudah diketahui, ya cap rate-nya nanti cap rate tanah diketahui, kita bisa ngitung nilai bangunannya. Ya, kalau nilai bangunan diketahui, cap rate-nya diketahui, kita bisa menghitung tanahnya gitu, dan sebaliknya. Jadi tergantung nanti apa yang akan diketahui. Nah, contohnya ini misalnya net operating income seandainya kita anggap itu X, ya nilai sewa tanahnya adalah Y, berarti nilai sewa bangunannya ya nilai sewa properti dikurangi nilai sewa tanah, ya ketemu ini ya, ketemu nilai dari income, pendapatan dari bangunan. Kalau pendapatan dari bangunan ketemu, ada cap rate bangunan, berarti ketemu nilai bangunan, ya. Kalau nilai bangunan ketemu, ya kan, ya ditambah dengan nilai tanah, ketemulah nilai properti. Nah, contohnya seperti ini ya. Net operating income dari sebuah properti itu 46.000. Ya, biaya bangunnya 315, tingkat kapitalisasi bangunan 12, tanahnya 9, berapa nilai tanah, berapa nilai properti. Ya, nah, berarti kan kita harus menghitung nih berapa nilai tanah dulu, ya, dan berapa nilai propertinya. Di sini sudah diketahui nilai bangunannya. Berarti nilai tanah ditambah dengan nilai bangunan itulah nilai propertinya, kan gitu ya. Oke. Nah, ini contoh cara menghitungnya seperti ini. Pertama kita ketahui nilai bangunannya, kan diketahui. Nilai bangunan diketahui, cap rate bangunan diketahui, berarti kita bisa menghitung value dari bangunan. NOI, ya, NOI dari bangunan, karena
value bangunan diketahui, cap rate diketahui. Bagaimana rumusnya? Value sama dengan ya, NOI, ya kan, dibagi dengan R. Ini value bangunan diketahui, R diketahui berarti bisa ketemu NOI bangunan. NOI bangunan berarti 315 kali kapitalisasi bangunan 12%, ketemu 37,8. Nah, setelah NOI bangunan ketemu, di sini diketahui NOI dari properti, berarti bisa dihitung NOI dari tanah. Ya. Berarti NOI properti dikurangi NOI bangunan, ketemulah NOI tanah. 46 kurangi 37 ketemu 8,2. Nah, kalau sudah NOI properti diketahui, ya sorry, ini kan NOI tanah diketahui, ya, kita berarti bisa menghitung value tanahnya, karena di sini sudah ada R tanah. Berarti value tanah, nah, bisa dihitung. Ya, berarti value tanah itu berarti NOI dari tanah dibagi dengan R. Ya, ketemu 91. Nah, kemudian berapa nilai propertinya? Berarti NT ditambah NP, nilai tanah tambah nilai bangunan, ketemu 406. Nah, ini nanti keluar ya di ujian ya. Apakah mau di multiple choice atau mungkin di case gitu ya, kasus ya. Dibulak-balik. Ini kan bisa dibulak-balik nanti. Mana yang diketahui duluan gitu ya. Tapi konsepnya teman-teman harus paham. Nah, sebelum ke ATF, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Nggak ada yang tanya? Saya izin bertanya, Pak. Silahkan. Siapa nih? Joshua, Pak. Oke, Joshua, silahkan. Tadi, Pak, yang di bagian mana ya tadi? Yang slide yang faktor yang mempengaruhi nilai tanah. Itu kan, Pak, yang di bagian faktor legalitas. Nah, itu Ya. waktu kita dapat tugas kan, Pak, cari data pembanding. Itu yang buat data pembandingnya kan, misalnya kita dapat tugas ini menilai di daerah, Pak, kan. Nah, sementara di daerah itu masih banyak yang dokumen kepemilikannya itu hanya berupa akte jual beli gitu, Pak. Sementara objek penilaian kita itu hanya berupa SHM. Jadi apa yang harus kita lakukan, Pak? Apakah penyesuaian seperti apa gitu? Oke, pertanyaan yang bagus ini dari Joshua ya. Jadi ini memang fakta di lapangan banyak di daerah-daerah ya. Itu rata-rata memang dokumen kepemilikan itu tidak semuanya sertifikat, apakah SHM, SHGB atau SHP gitu ya. Memang seperti itu. Kemudian data pembanding, ini kan itu pun tidak semua nanti ada dokumen legalitasnya sama, begitu. Ini kan, dan sering memang kita jumpai terkait dengan dokumen legalitas itu hanya letter C, surat keterangan dari kelurahan atau girik gitu ya. Nah, ketika kita menemukan data pembanding yang seperti itu, ya kan, mau nggak mau kita harus melakukan adjustment terkait dengan dokumen. Ya, jadi adjustment terkait dokumen. Dokumen itu kalau kita kategorikan itu ada level-levelnya. Level yang tertinggi adalah SHM ya. Ini kepemilikan yang tertinggi. Ya. Nah, SHM ini ya bisa dianggap sama dengan SHP. Ya. Karena kalau SHM itu kepemilikan individu, SHP itu kepemilikan pemerintah. Jadi statusnya sebenarnya sama. Ya, cuman yang SHM itu individu, SHP itu pemerintah. Nah, kemudian ada grade yang kedua lagi namanya SHGB. Kenapa SHGB lebih rendah? Karena SHGB ini ada batas waktunya. Ya, dia ada jangka waktunya. Sekian tahun dia harus diperpanjang. 25 tahun, 30 tahun. Ya, 2 kali perpanjangan maka sudah nggak bisa lagi kan begitu. Nah, biasanya kalau rumah-rumah individu, kalau SHGB itu biasanya nanti akan dikonversi menjadi hak milik gitu. Ya.
Sehingga ketika misalnya teman-teman di lapangan kita menilai SHM atau SHP, kemudian SHGB data pembanding kita SHGB, maka dilakukan adjustment, penyesuaian. Berapa besar penyesuaiannya? Penyesuaiannya tentunya adalah sebesar SHGB, berapa biaya SHGB ke SHM. Berapa biayanya? Itu ada informasi data biaya itu ada di pertanahan. Jadi berapa biaya kepengurusan untuk mengubah dari SHGB menjadi SHM. Ini sesuai dengan luas tanahnya masing-masing. Gitu ya. Demikian juga ada level di bawah SHGB. Ya, itu namanya akte jual beli, AJB. Ya kan? Akte jual beli ini prinsipnya adalah sudah terjadi jual beli antara dua pihak dan itu bisa dianggap sebagai bukti kepemilikan dokumen. Ya, prosesnya kalau kita mau jual beli tanah misalnya nih, ya SHGB, kemudian terjadi jual beli tanah, maka kepemilikannya ini akan berubah sesuai dengan AJB-nya dari A ke B misalnya, ya. Berdasarkan dokumen lama misalnya SHGB atas nama A, ya, kemudian dijual kepada B misalnya, ya. Maka di AJB ini dokumen kepemilikannya sudah ada atas nama B. Namun dia masih AJB, belum dikonversi ke SHGB atau SHM. Sehingga tetap diakui sebagai sebuah dokumen kepemilikan atas nama B. Nah, level yang terendah itu yang tadi ditanyakan Joshua, ada namanya letter C. Ya, ada namanya GIRE, ya. Nah, surat keterangan lurah gitu ya. Nah, ini level yang ketiga. Yang terakhir. Kalau ini level keempat lah gitu ya. Nah, pertanyaannya tadi sama. Berapa adjustment-nya? Adjustment-nya berarti ketika dokumen punya kita ini SHM atau SHP, berarti berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk merubah letter C, GIRE, ataupun surat keterangan ini, ya kan, menjadi ini. Berapa biayanya? Ya, biaya ini mulai biaya notaris, ya kan? Ada pajaknya juga biasanya, dikenai pajak juga, dan ada beban di pertanahan. Ya, di pertanahan itu mulai mungkin pengukuran, pendataan, biaya pembuatan dokumen dan sebagainya. Nah, itu ada semua tarifnya, ya. Nah, kalau di pertanahan secara resmi kelihatan. Nah, di luar pertanahan itu kan kalau merubah tentunya butuh notaris. Nah, itu kita bisa tanya kepada notaris tuh di wilayah setempat. Biasanya kalau merubah dari AJB ke SHM berapa sih biayanya? Itu informasi parsial ya kalau di notaris itu. Jadi besarnya penyesuaian yang kita lakukan sesuai dengan berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk menyamakan pembanding itu dengan objek penilaian kita. Itu, Joshua. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu ya. Kita ke sesi yang terakhir nih terkait dengan ATF. Ya. Jadi inti dari karakteristik khusus yang tadi kita bicarakan dalam pembahasan kali ini, kita akan bicara terkait dengan metode ATF. Metode ATF ini mungkin ya tidak dikenal di tempat-tempat yang lain begitu ya. Karena ini memang case-nya biasanya terjadi hanya di BUMN. Ya. Kalau swasta nggak mungkin ya, seorang privat dia menilai properti yang panjang lebarnya 0,5 meter, panjangnya 10 kilo kan nggak ada, ya kan? Itu hanya ada di BUMN ya, barang milik negara. Nah, case-nya apa? Case-nya ATF ini sebenarnya digunakan terhadap tanah koridor. Ya, apa itu tanah koridor? Tanah koridor yang tadi saya sampaikan. Ya, tanahnya kecil tapi panjang gitu ya. Ya. Ini biasanya terjadi di misalnya pinggir-pinggir jalan.
jalan raya, jalan rel kereta api, termasuk di pinggir-pinggir sungai misalnya. Nah, itu namanya tanah koridor yang dimiliki oleh pemerintah tentunya ya, karena kita konteksnya beneran BUMN. Nah, kenapa muncul metode ATF ini? Konsepnya adalah seperti tadi ya. Ketika kita ingin mengetahui berapa nilai sebuah properti, tentunya kan dipengaruhi oleh income dan R-nya gitu. Nah, kasus ATF ini muncul karena ada permohonan penilaian sewa. Ya. Jadi misalnya Telkom, dia pengen pasang jalur kabel serat optik ya kan, di daerah di Jalan Sudirman Jakarta misalnya, sepanjang 5 km misalnya ya. Ini kan dia harus menyewa gitu kan. Harus menyewa. Konsepnya muncul karena nilai sewa. Nah, nilai sewa ini ya kan akan diperoleh, akan kita dapatkan kalau kita tahu berapa value-nya dan kita tahu R-nya. Karena kita di penilaian khusus sewa dengan karakteristik yang seperti ini kan susah pasarnya ya. Jadi kalau kita misalnya cari pembanding sewa langsung, misalnya ada nggak sih tanah yang disewakan yang bentuknya seperti ini, susah carinya. Ya. Nah, kalau ada ya kita pakai pasar, tapi faktanya kan sulit ya kita mencari sewa atas tanah koridor ini. Ya. Jadi karena harus dinilai nilai sewanya, berarti NOI-nya ini dicari, maka kita untuk memudahkan itu harus mencari dulu berapa value-nya dan berapa R-nya. Nah, R-nya ini kita sudah atur. Nah, nanti bagaimana cara menghitung R-nya seperti apa. Value-nya, ya value-nya atau nilai wajarnya ini kita pakai metode ini. Nah, untuk menghitung value dari khusus tanah koridor ini. Jadi metode ATF ini merupakan modifikasi sebenarnya, modifikasi perbandingan pasar sebenarnya, ya, di mana sebuah penilaian itu ya atas koridor ini, ya, dia memperhatikan karakteristik ya dari tanah-tanah di sekelilingnya, ya kan, tanah sekelilingnya ini diperhatikan. Nah, kalau dia beda selama jalur ini berbeda-beda, maka nanti dia harus dibikin segmen-segmen seperti ini. Oh, ini segmen 1 melewati kawasan pemukiman. Oh, ini segmen 2 melewati kawasan pertanian. Ini segmen 3 melewati perhutanan, misalnya seperti itu. Sesuai dengan karakteristik wilayah sekitarnya. Ya. Nah, kemudian juga di dalam ATF ini dia tidak memperhatikan HBU. Di lahan di sekeliling tanah koridor tidak memiliki kesamaan HBU dengan tanah koridor yang dinilai. Ya. Jadi meskipun dia HBU-nya di sini apa begitu ya. Oh, di sini HBU-nya perumahan. Maka bisa dijadikan pembanding gitu. Karena ini tidak diperhatikan HBU-nya karena memang HBU properti yang akan kita nilai ini adalah HBU sesuai dengan penggunaan yang ada. Ya, HBU sesuai dengan penggunaan yang ada. Apa penggunaannya? Ya, tadi kalau disewa misalnya untuk pasang serat optik, ya penggunaannya hanya untuk serat optik itu. Kalau untuk jalur pipa, ya hanya untuk jalur pipa itu. Jadi HBU properti yang kita nilai adalah sesuai dengan penggunaan yang ada. Ya. Nah, kemudian tidak mempertimbangkan bentuk, ukuran, topografi, peruntukan, dan akses. Ya. Kenapa demikian? Bentuk misalnya. Ini bentuknya biasanya pasti persegi panjang. Gitu ya. Dengan mungkin luasnya ekstra luas ya. Misalnya ini luasnya 2 hektar misalnya ya. Kalau di total ya. 2 hektar tapi posisi bentuknya setengah meter kali sekian kilo gitu kan. Ya kan, sehingga ya karena nggak mungkin kita dapat pembanding seperti itu, maka bentuk ini tidak perlu dilakukan penyesuaian nanti. Ketika kita misalnya ketemu data pembanding, di sini bujur sangkar, kemudian pembanding
segi panjang gitu ya, bisa kita gunakan tanpa kita melakukan adjustment. Ya, karena tadi itu kondisinya tidak bisa diperbandingkan. Demikian juga ukurannya. Ya, tadi ya. Ini kalau di total ukurannya bisa sampai 2 hektar. Tapi pembandingnya ini mungkin hanya 100 meter persegi, 200 gitu ya. Nah, sehingga ukuran pun tidak diperhitungkan. Topografi ya, melewati gunung dan sebagainya, naik turun dan sebagainya, ini enggak diperhatikan. Karena biasanya kan tadi ya, kita mencari pembanding itu di sekitar daerah sekitar. Jadi kalau di sini misalnya melewati persawahan, ya biasanya topografinya sejenis ya, sehingga dia tidak perlu dilakukan adjustment. Demikian juga peruntukannya ya. Nah, peruntukannya ini tadi saya jelaskan di awal, peruntukannya ini khusus. Ya, sehingga tidak perlu di-adjustment kalau misalnya ini tadi peruntukannya perumahan. Oh, ini kan peruntukan serat optik, di-adjustment dong, tidak. Ya, tidak perlu dilakukan adjustment. Akses pun demikian. Ini kan kalau ini di pinggir jalan raya gitu ya. Ya otomatis aksesnya sangat bagus dong. Ya. Dan rata-rata ya untuk kasus tanah-tanah yang disewakan ini, tanah koridor ini pasti aksesnya sangat bagus karena justru di situ tempatnya, pinggir jalan ya, bahkan di jalan itu sendiri. Ya, kemudian kereta api ya mungkin ya di jalur kereta api itu gitu. Sehingga tidak bisa diperbandingkan terkait dengan aksesnya ini. Ya, jadi ada 5 ya, hal yang tidak perlu dilakukan adjustment ketika kita menggunakan metode ATF ini. Ini tolong diperhatikan ya. Ini biasanya keluar nih. Nah, apa tahap-tahapnya? Ya, jadi yang pertama tentukan segmennya. Nah, tanah misalnya ini tadi ya jalur yang panjang yang disewa tadi. Tentukan segmennya. Jadi misalnya ini ada berapa segmen? 3 segmen misalnya. Berdasarkan karakteristik tadi ya. Ini macam-macam. Bisa aja satu segmen yang pertama ini 1 kilo gitu. Karena memang di 1 kilo pertama ini ada pemukiman misalnya. Nah kemudian setelah lewati pemukiman, melewati pertanian gitu misalnya. Nah ini kan pertanian. Bisa aja ini 5 kilo dengan karakteristik yang sama ya. Nah, dan sebagainya. Dilihat fakta di lapangan. Misalnya pertanian. Lagi melewati kawasan hutan misalnya. Ini kalau di Sumatera, Kalimantan kan masih ada ya hutan-hutan ya. Dan dimungkinkan itu sewanya ini melewati yang seperti itu. Mungkin menjadi segmen ketiga. Nah, setelah itu kita mencari data pembanding lah. Sesuai dengan segmennya tadi. Nah, kita kembali di sini. Ya. Untuk menilai apa? Untuk menilai segmen-segmen ini. Jadi segmen 3 ya dinilai berdasarkan pembanding yang ada di segmen 3. Segmen 2 dihitung dengan pembanding yang ada di segmen 2. Demikian juga dengan yang segmen 1. Dia dihitung dengan pembanding yang ada di segmen 1. Nah, setelah itu dilakukan adjustment kan, setelah kita ketemu adjustmentnya. Nah, cuman untuk adjustment ini tadi perhatikan tidak memperhatikan untuk ukuran topografi dan akses. Ya, jadi yang di adjustment hanya lokasi kalau berkaitan dengan fisiknya. Nah, sebelum kita lari ke sewanya, ini tadi kalau sudah sampai sini, berarti sudah ketemu value-nya. Ya. Sudah ketemu nilai wajarnya. Nah, sebentar tadi kan rumusnya value sama dengan ya NOI ya kan dibagi dengan R kan. Value-nya sudah ketemu, tinggal kita nanti cari R-nya. Nah, untuk R-nya, kita lihat R-nya dulu. Ini nanti pembahasan ini akan lebih detail terkait dengan penilaian sewa ya. Terkait dengan penilaian sewa, tapi untuk sewa ATF mungkin sekalian kita bahas di sini ya. Karena kita membahas ini, tanah koridor. Nah, bagaimana cara menentukan R-nya? R-nya ini caranya. Oke. Ya. Kalau
tanah koridor itu sudah jadi, sudah disewa, gitu ya, karena ada, dan sering kita jumpai itu sudah dipasang itu jalurnya. Sudah dibongkar-bongkar, sudah dipasang, baru dia mengajukan sewanya. Gitu. Ya, sudah terlanjur bahasanya begitu ya. Kalau sudah terlanjur, maka nanti R-nya pakai risk free. Risk free sesuai dengan jangka waktunya ya, sesuai dengan jangka waktu sewa. Tapi kalau belum terlanjur atau bahasanya baru akan disewa, ya, maka untuk yang di atas surface, maka adjustment-nya adalah R-nya menggunakan summation method atau WACC. Tapi kalau untuk yang di bawah akan disewa posisi di bawah, ya, maka menggunakan risk free. Ya, jadi ini bedanya ya. Nah ini biasanya keluar ini ya di ujian. Bagaimana cara menentukan R ya terhadap tanah koridor. Nah biasanya ada pertanyaan jebakannya itu, tanah yang berupa koridor atau yang belum berupa koridor begitu. Nah kalau belum ya tentunya ini kan. Kalau sudah ini. Nah biasanya teman-teman itu kejebaknya di situ. Ada juga yang ragu-ragu. Kalau ragu-ragu biasanya dijawab semua tuh. Yang berupa koridor ini, yang belum berupa koridor ini. Padahal jelas pertanyaannya. Kalau belum berupa koridor, ya meskipun lengkap, tapi itu ya mengurangi nilai dong. Orang itu menunjukkan teman-teman berarti itu ragu-ragu kan gitu. Ya, nah ini yang harus diperhatikan ya. Jadi kalau misalnya nanti di ujian ada pertanyaan itu, tolong diperhatikan ini. Nah ini terkait dengan R-nya ya, terkait cara mencari R-nya. Kita kembali tadi. Nah R sudah ketemu, ya. V yang berupa nilai wajar juga sudah ketemu. Nah bagaimana cara mencari nilai sewanya? Nah itu di tahap berikutnya. Kalau ini tadi berarti konsep menggunakan ATF-nya sudah selesai, berhenti, sudah ketemu nilai wajar, ya sudah. Inilah sebenarnya metode ini digunakan sebatas sampai nilai wajar saja. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara mencari nilai sewanya? Nah, di dalam mencari nilai sewanya kita kenal di regulasi kita istilahnya persen pemanfaatan ruang. Ya, kalau persen pemanfaatan ruang itu kita mengenal ada dua, yaitu ruang yang tadi ya, yang surface sama subsurface. Kalau yang disewa itu berada di atas permukaan, kita anggapnya nilainya 100%. Ya, value nilai wajar ya, atas properti itu 100%. Tapi kalau yang disewa itu ada di bawah tanah, tadi ya digunakan untuk pemasangan pipa bawah tanah, serat optik bawah tanah, maka nilai wajarnya dinilai 80%. Kenapa? Karena atasnya masih bisa dimanfaatkan. Ya, kita tahu lah di Sudirman itu nggak kelihatan kan bahwa di bawahnya itu banyak sekali gorong-gorong yang di dalamnya ada serat optik, ya kan? Yang di dalamnya ada pipa, gas, dan sebagainya. Itu kan semua nggak kelihatan. Sementara atasnya tetap bisa dimaksimalkan. Sehingga nilai wajar dianggap 80%. Gitu. Nah pertanyaannya, apa dasar 100% dan 80%? Ada yang bisa jawab nggak? Nah, kalau nggak bisa saya tanya nih. Mana yang nggak kelihatan mukanya deh saya tanya. Siapa yang nggak kelihatan? Nah, ini pas kebetulan nggak kelihatan. Raihana. Raihana, halo monitor. Nggak kelihatan ya? Oh, nggak ada ya Raihana ya. Oke, yang lain. Fikri. Halo Fikri.
Hadir, Pak. Maaf Pak, saya pakai 2 perangkat Pak karena mic satunya rusak. Ya. Ada 2 perangkat, yang satu nggak kelihatan ya. Oke, Fikri, kira-kira apa alasannya? Kenapa dikasih 80 sih? Nggak 70, 60? Menurut Fikri apa sih? Apa, Gri? Mohon maaf Pak, mungkin bisa sedikit diulang lagi Pak, karena sedikit putus-putus. Ya. Oke, ini kan kita ada penentuan pemanfaatan ruang tanah ini, kalau yang di atas dikalikan 100%, kalau yang di bawah dikalikan 80%. Nah, kenapa 80? Kenapa tidak 70, tidak itu? Kira-kira apa alasannya? Mungkin karena kalau di bawah tanah itu cenderung kurang disukai ya Pak, atau mungkin ada resiko-resiko yang menyebabkan kalau di bawah tanah itu nggak bisa full gitu Pak. Oke. Saya tanya yang lain, mana nih? Givani. Halo Givani. Iya Bapak. Mana? Kok nggak kelihatan ini? Ini pakai virtual background Pak, bentar. Oh iya. Givani, kira-kira apa ini? 80% ya Pak. Kenapa 80%? Kenapa nggak 70? Karena apa ya Pak? Mungkin karena permukaannya kalau 70% tuh parkiran kali Pak. Kalau dipakai buat hal lain, maksudnya lebih dalam daripada persentase di atasnya. Kalau ruang bawah tanah kan tidak sedalam itu. Gitu. Oke. Ya, terima kasih ya. Iya Pak. Ya, ini sengaja nih saya tanyain karena jawabannya pasti salah semua, karena yang tahu saya gitu. Biar teman-teman mulai aja ya, biar nggak ngantuk nih. Jadi teman-teman, kenapa sih muncul angka 80 ini? Dan kenapa muncul 100? Kalau 100 jelas lah ya. Jadi konsep nilai berarti diakui semua tadi nilai wajarnya ya. Nilai wajarnya diakui semua. Nah, kenapa diberikan 80? Nah, ini angka 80 ini bukan angka asal-asalan sebenarnya ya. Jadi ini berdasarkan kajian dan referensi ya dari beberapa literatur ya, jurnal yang ada, termasuk jurnal internasional begitu ya, terkait dengan ini tadi, berapa sih kira-kira pengakuan terhadap tanah yang sifatnya subsurface. Nah, ketemunya 80 begitu ya. Jadi ini ngomongin filosofi regulasi kenapa muncul 80 ya, itu tadi karena memang kita pakai benchmarking ya, benchmarking dari beberapa regulasi, jurnal dan sebagainya terkait dengan penilaian ruang bawah tanah. Itu jawabannya ya. Oke. Selanjutnya ini, kalau sudah ketemu tadi ya, sudah ketemu nilai wajarnya sudah, ya kan? Dikalikan tadi persen pemanfaatannya sudah. Nah, berikutnya adalah dikalikan tadi R-nya gitu. Ya kan rumusnya kan tadi ya, value sama dengan NOI ya kan dibagi dengan R. Nah, kalau V-nya sudah ketemu, R-nya sudah ketemu, berarti NOI adalah V kali R gitu. Ya, berarti V dikali R ketemulah NOI. Nah, R-nya tadi sudah kita jelaskan cara menghitung R-nya. Sehingga ketemulah nilai wajar sewa atas koridor. Berarti rumusnya tadi nilai wajar yang dihitung dengan menggunakan ATF tadi dikalikan pemanfaatannya tadi 80 atau 100 tadi, ya kan? Atau 100, ya kan? Nah, dikalikan dengan R-nya. R-nya sesuai dengan tadi yang sudah kita diskusikan. Nah, itu cara menentukan nilai sewa sebuah tanah koridor. Jadi langkah-langkahnya tentunya menentukan nilai wajar dulu dengan ATF, dikalikan persen pemanfaatannya dan dikalikan dengan R-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya silakan.
Sebelum saya tanya, silahkan bertanya dulu. Ya, tanya. Nggak ada yang tanya. Kalau nggak ada, ini contohnya. Contohnya belum ya? Oke, saya sampaikan dulu contohnya. Contohnya, ini misalnya ini ada permohonan penilaian tanah koridor. Ini kebetulan fakta di lapangan ya. Ada penilaian tanah koridor untuk pipa minyak. Kalau nggak salah minyak apa gas gitu ya. Di Aceh ya. Total luasnya itu 50.000. Kebetulan segmennya pada waktu itu dibagi menjadi 50 segmen. Berarti per segmen kurang lebih 1.000 lah ya. Jadi kalau 1 meter lebarnya berarti kurang lebih satu segmen kisarannya sekilo lah ya. 1 kilo begitu. Nah, kemudian kita mencari pembanding nih. Ya kan, ini di Aceh ya, di Aceh. Ada orang Aceh nggak sini? Nggak ada ya? Nah, pembanding ya tentunya kita cari pembanding di sekitarnya ya, pembanding di sekitarnya. Setelah itu kita identifikasi jenis, waktu, luas, lokasi, jenis dan sebagainya kita identifikasi. Ya, ketemu berapa sih nilai per meternya. Nah, baru kita melakukan adjustment. Nah, tadi saya sampaikan adjustment itu kan ada transaksional dan ada non transaksional. Kalau yang transaksional maka semua bisa dimasukkan. Jenis, waktu, dokumen, termasuk mungkin biaya yang harus dikeluarkan setelah transaksi, itu kan sifatnya transaksi penyesuaian transaksional. Nah, kemudian yang penyesuaian non transaksional atau penyesuaian fisik itu hanya lokasi saja yang dihitung adjustment-nya. Ya, yang lain tadi itu enggak semua. Ya, jadi hanya ini. Ini enggak di adjustment, ini enggak, ini enggak. Enggak. Jadi yang tadi ya, yang tadi di awal disampaikan, ya tanpa memperhatikan terkait dengan ini, ya, luas, jenis tanah atau bentuk tanah, peruntukan tanahnya, konturnya tidak diperhitungkan. Meskipun kita identifikasi, ya, tapi tidak dilakukan adjustment. Adjustment hanya khusus lokasi saja. Kemudian setelah dilakukan penyesuaian, hitunglah berapa sih nilai wajarnya. Nah, nilai indikasinya ya, kemudian dilakukan pembobotan, nah ketemulah nilai wajar. Nah, setelah ketemu nilai wajar tadi, ya, kita lihat tadi kalikan dengan persen pemanfaatan. Tadi kan kalau di atas 100%, kalau di bawah 80, ini kebetulan posisinya di atas ya. Jadi pipa gasnya ada di atas. Kalikan 100. Nah, berarti kan sama aja sebenarnya kan. Kalau 100. Baru kemudian dikalikan dengan R-nya. R. Nah, kebetulan ini asumsinya ya. Asumsi R-nya 15. Sehingga ketemulah 25 juta. Ini nilai sewa satu segmen. Ya. Nah, untuk segmen kedua dan seterusnya sampai 50 ya menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Artinya tetap dihitung per segmen itu sehingga ketemu berapa sih nilai sewanya. Ya. Nah, konsep ATF ini juga kemarin sempat kita lakukan juga pada waktu menilai ini sebuah sewa tanah yang digunakan untuk jembatan layang KCIC. Ya. Untuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, itu kan dia juga menyewa ya, menyewa tanah barang milik negara dari Jakarta ke Bandung. Jadi bayangkan tuh ya, lumayan itu buat penerimaan negara ya dari sisi sewanya ya, kali per tahun berapa, kali berapa tahun itu nanti KCIC itu beroperasi ya, kereta cepat ya, kereta cepat Jakarta Bandung kerjasama Indonesia dengan China kan itu akan direalisasikan. Jadi nanti yang buat teman-teman di Bandung ya bisa ke Jakarta dengan cepat dan sebaliknya teman-teman yang ada di Jakarta bisa main-main ke Bandung ya dengan kereta cepat KCIC yang sekarang lagi masih proses pembangunan jalannya. Nah untuk tanahnya sudah mulai itu sewanya sudah diberlakukan sewa tanah itu. Nah, itu ya teman-teman terkait dengan penilaian terkait dengan konsep sewa tanah koridor.
Monggo silakan, ada yang mau ditanya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan Pak ada 50 segmen. Nah, pembandingnya itu dari segmen yang dinilai atau dari segmen yang lain, Pak? Oke, pembanding segmen. Nah, ini kasusnya memang luar biasa ya. Jadi ada 50 segmen yang berbeda. Kalau ini misalnya kita kasih segmen gitu ya. Maka pembanding itu harus sesuai dengan segmennya masing-masing. Ya. Misal segmen 1, segmen 2, segmen 3. Nah, ini pembandingnya ya diambil dari daerah sini. Jadi satu segmen ini dihitung sendiri-sendiri. Dengan pembanding dihitung sendiri kayak ini tadi ya. Oh, ketemu berarti nilai sewanya sekian. Ini juga begitu, cari pembanding di sini. Dihitung nilai wajarnya, dikalikan sewanya dia di atas atau di bawah gitu ya. Karena kan kalau kita misalnya nih lihat kasus Jakarta kan ada kereta ini ya, LRT ya di Jakarta itu. Itu kan LRT itu ada yang di atas tanah, ada yang di bawah tanah kan. Ya kan? Nah, kasusnya sama. Jadi kalau misalnya ini kasus kita ada KCIC itu kebetulan di atas semua sih. Ya, ada misalnya dia masuk ke bawah terowongan gitu ya, bawah tanah. Berarti kan konsepnya nanti kalikannya bukan 100 ya, tapi 80 gitu. Makanya ini dihitung per segmen. Ya, di segmen berhitung berapa ketemu nilai sewanya. Ini juga begitu. Ini melewati apa? Kalau tadi pemukiman, sawah, ini perkebunan misalnya, ya cari data pembanding dikalikan perkebunannya berapa sih? Dicari nilai wajarnya dikalikan dengan pemanfaatannya tadi, kalikan dengan R-nya. Nah, ketemu ya nilai sewa di sini. Ini juga begitu, nilai sewanya begitu. Jadi ini kita secara parsial ya menghitungnya. Nah, kalau kebetulan misalnya ini panjang banget dan segmennya macam-macam, ya mau nggak mau dihitung satu-satu. Kayak kasus itu KCIC kemarin itu dihitung per segmennya itu sekitar 68 segmen. Ya. Dari Jakarta ke Bandung ya. Itu dipotong-potong menjadi 68 segmen untuk sewa tanah yang digunakan oleh KCIC, sewa kereta api cepat tanah dari Jakarta ke Bandung. Itu 68 segmen. Jadi per segmen ya kayak gini. Ya, dihitung sendiri-sendiri gitu. Ya. Dan ini sangat mungkin ya teman-teman ke depan ini menjadi ngetren gitu ya, sewa-sewa seperti ini. Ya. Ini kan yang konsep ATF ini yang paling memberikan penerimaan terbesar ya dari KCIC itu sebenarnya. Ya, yang menyewa dengan jarak yang luar biasa panjangnya dan luas yang luar biasa. Jadi luasnya itu ya intinya dari Jakarta ke Bandung lah kalau panjangnya ya. Lebarnya 20 meter. Ya. Jadi lebarnya yang dia sewa itu 20 meter tanahnya ya. Nah, panjangnya dari Jakarta ke Bandung. Nah, bisa kebayang kan berapa kira-kira nilai sewanya itu per tahun berapa. Kalau itu sampai 50 tahun ya tinggal dikalikan aja lah. Nanti mungkin akan diupdate juga itu nilai sewanya kan. Nah, 3 tahun sekali diupdate untuk memperbaharui berapa nilai sewanya gitu. Ya. Oke, itu ya Alvira ya. Baik, Pak. Jelas, Pak. Ada lagi yang lain silakan. Izin bertanya, Pak. Bima, silakan Bima. Untuk segmen itu minimal harus 50 atau boleh kurang, Pak? Lalu terkait segmen itu penentuannya itu harus berapa itu caranya itu bagaimana, Pak? Mohon penjelasannya, Pak. Oke, penentuan segmen. Nah, ini harus diperhatikan. Segmen itu, teman-teman jangan salah paham ya. Kenapa dibentuk segmen? Segmen itu dibentuk sesuai dengan karakteristik lingkungannya. Jadi kalau misalnya nih, Jakarta Bandung ini KCIC semua sama, ternyata semua di pinggir kota semua misalnya ya. Ya hanya satu segmen. Ya kan itu satu segmen. Mungkin nanti adjustment-nya di depan, di awal, di depan, di akhir dan tengah gitu. Untuk penyesuaiannya. Ya. Nah,
kalau panjang biasanya seperti itu ya, karena kita nggak mungkin juga kita mengklaster dipotong-potong lagi padahal segmennya sama. Ya. Jadi segmen ini dilihat lingkungan sekitar. Kalau misalnya sewa sepanjang 5 km, 5 km itu semua melewati sawah misalnya. Ya sudah, kita memberikan hanya satu segmen saja penilaiannya. Yang tadi adjustment-nya gimana cara melakukan penilaiannya? Ya. Ya tadi itu, kalau kita mau 3 pembanding, pembandingnya ada pembanding di depan, di tengah, dan di ujung kan begitu. Ini misalnya nih, ada sebuah tanah gitu. Ini satu case aja ya, nanti yang lain sama konsepnya. Nah, tanah ini panjang kebetulan, 5 km begitu ya. Tapi semua sawah. Ya kan? Kita bagaimana cara mencari pembandingnya begitu? Pembandingnya ya kalau bisa banyak makin bagus, tapi kan enggak juga itu ya. Kalau semakin banyak juga nanti belum tentu juga itu valid begitu. Makanya kita lihat paling tidak ini ada pembanding satu yang di depan, satu yang di belakang, satu yang di tengah. Nah kalau bisa 6 lebih bagus ya, kanan kiri ya, kanan kiri kalau bisa. Kalau enggak paling enggak ini. Jangan kita 3 pembanding tapi semua di sini gitu. Nah 3 pembanding tapi semua di sini. Kan ini dalam satu segmen Pak. Ya kan ada pembanding 3 ini. Wah, atau mungkin sebelah sini. Saya pembanding Pak, tapi di sini semua. Atau di tengah semua gitu. Ini tidak mencerminkan nilai dari tanah ini. Kalau kita hanya mengelompok seperti ini, makanya kita harus ya mewakili dari ujung dan tengah. Ya kan? Kenapa demikian? Nah, kita lihat. Ini kan tanah yang panjang ya. Tanah yang panjang itu pasti ada yang ke arah kota, ada yang ke arah pedesaan gitu. Atau kalau tidak mungkin sebaliknya ya. Atau mungkin ada yang dia mendekati CBD, ada yang dia lebih jauh dari CBD. Karena nggak mungkin kan, oh ini semua dekat CBD kan enggak. Nah misalnya ini, ya, kalau CBD-nya di sini, ya kan, otomatis tanah yang di sini kan lebih mahal dibanding dengan tanah yang di sini, meskipun sama-sama sawah tadi, ya kan? Nggak mungkin lah orang meskipun sawah sama-sama sawah harga tanah yang dekat ini mungkin ini kan segmen ya, ini segmen ya, misalnya ini segmennya perkampungan gitu ya, kampung atau perkotaan lah, yang di sini kemudian ada CBD di kawasan sini gitu ya. Nah, tanah yang jauh ini kan pasti lebih murah nih, dibanding dengan tanah yang di sini. Sehingga harus ada yang mewakili. Oh, yang dekat CBD, yang tengah-tengah, dan yang di sini. Atau sebaliknya, kalau CBD di sini misalnya, ya tentunya ini kan lebih mahal dibanding ini. Atau CBD di sini misalnya. Ya kan? Nah, seperti itu ya, makanya harus bisa mewakili dalam satu jalur ini. Kira-kira pembanding di mana kalau letak pembanding yang bisa mewakili jalur yang panjang ini. Ya, kembali ke pertanyaan Bima tadi. Apakah harus 50? Tidak. Ya. Jadi kita menentukan segmen sesuai dengan karakteristik lingkungan sekitar. Misalnya ini jalur serat optik, ini sering terjadi nih di daerah Serang, ya kan, Cilegon. Itu kan ada itu jalur serat optik yang kemarin waktu saya di sana disewakan juga itu. Jadi dia melewati ya ada tanah perkampungan, kota dulu punya, lewat kota, tengah kota gitu ya. Masuk perkampungan ya, masuk persawahan, ini kan kembali lagi perkampungan gitu kan. Karena kan namanya biasanya jalur perusahaan telekomunikasi ini kan untuk menjangkau daerah-daerah supaya pedesaan juga mereka ada sinyal kan gitu. Misalnya ini kampung nih, ya, ini di kotanya misalnya. Nah, XL menyambungkan jalur fibernya itu dari kota ke kampung kan. Nah, untuk sampai akses ini kan melewati macam-macam tadi, lewat kota, lewat desa, lewat sawah, gitu kan. Baru nongol lagi di desa sini. Nah, segmen-segmen ini yang harus kita buat. Oh, di kota berapa nilai sewanya? Di desa berapa nilai sewanya?
Lewat sawah berapa nilai sewanya, ya. Nah, ke kampung lagi, nah, sawah lagi, nah ini disesuaikan sampai sepanjang tanah yang disewa itu. Begitu ya Bima ya, jadi disesuaikan ya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Izin bertanya Pak. Silahkan. Ini siapa nih? Yusan Danu Pak. Oke, silakan. Pak, ini kalau semisal kan Bapak mencontohkannya ada 50 segmen nih Pak. Nah, semisal ada segmen dengan karakteristik yang sama tapi terpisah Pak. Kayak semisal di segmen 2 sama segmen 6 itu karakteristiknya sama. Nah, itu penilaiannya bisa dijadikan satu nggak Pak? Apa tetap sendiri-sendiri gitu? Ya, oke, terima kasih Danu. Nah, ini sebenarnya case-nya sama seperti ini ya. Saya ambil contoh tadi misalnya. Ini dari kampung, ini desa, sawah gitu ya. Melewati kampung lagi, ya kan? Ini sawah lagi gitu kan. Nah, pertanyaan Danu nih, ini sama ini desa, kan gitu ya. Ini sawah, ini sawah. Bisa enggak ini pembandingnya disamakan? Tidak bisa. Ya, jadi tetap harus dinilai per segmen. Kenapa? Ya itu tadi saya jelaskan di sini tadi ya. Kita kan nggak tahu nih lokasi CBD-nya di mana ini. Karena CBD ini akan membentuk nilai tanah itu. Ya kan? Loh, kalau ternyata CBD-nya di sini, otomatis sawah yang di sini, meskipun sama-sama sawah, harganya cenderung lebih mahal dibanding dengan sawah yang ada di sini. Karena dia jauh dari CBD. Ya, sehingga untuk pembandingnya tetap harus kita cari yang satu segmen ini. Ya, nggak bisa. Oh, ini sama-sama sawah, yuk kita gabung. Nah, nggak bisa ya. Oh, ini sama-sama desa digabung, nggak bisa. Karena setiap lokasi, ya kita tahu konsep penilaian tanah, lokasi, dan lokasi. Lokasi itu sangat menentukan, ya karena lokasi tadi yang dipengaruhi oleh kalau konsep yang gampang ya ini CBD-nya. Ya, CBD di mana? Itulah yang semakin mendekati CBD biasanya harga tanah lebih mahal. Meskipun sama-sama desa, ya desa di sini ya pasti jauh lebih murah dibanding dengan desa di sini kalau CBD-nya di sini. Demikian juga dengan sawah. Gitu ya Danu ya? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Oke teman-teman, kalau nggak ada yang bertanya. Pak, izin bertanya mungkin ya Pak. Oh silakan. Pak Harul. Mungkin keluar dari materinya Pak, tapi terkait dengan jalur kabel serat optik Telkom itu kan tidak hanya di bawah tanah aja kan Pak, ada yang jalurnya melewati laut. Sebenarnya itu kalau yang di laut itu masih ada konsep sewanya atau gimana ya Pak? Oke, ya terima kasih Pak Harul. Ini pertanyaan bagus nih. Konsep bagaimana kalau jalur-jalur serat optik itu melewati tanah-tanah bukan tanah negara, kan gitu ya. Tanah negara dalam arti bukan tanah BMN. Ya, nah kemarin di sesi pertama kita sudah diskusi terkait dengan aset BMN itu kategori kemana gitu. Kalau kita ngomongin kekayaan negara, maka kekayaan negara itu ada kekayaan negara yang dikuasai, ada yang dimiliki. Gitu ya. Nah, yang dimiliki itu adalah BMN itu kan. Ya, sementara kalau yang dikuasai ya hutan, laut itu kan yang dikuasai oleh negara. Gitu. Nah, konsep yang kita terapkan di sini ya itu untuk saat ini hanya sebatas terhadap tanah BMN saja. Ya, artinya penilaian ini hanya untuk penilaian di atas tanah BMN yang akan disewakan. Tadi ya, misalnya BMN untuk jalur jalan raya ini pengelolaannya di bawah Kementerian Perhubungan. Kereta api dia di bawah Kementerian Perhubungan. Kan itu kan aset-aset yang tercatat di kementerian gitu. Nah, kalau aset itu tidak tercatat di kementerian seperti tadi ya, kelautan, perikanan, ya kan kehutanan. Ya, kalau dia tidak tercatat ya, maka dia tidak dianggap sebagai sewa. Tapi kalau tercatat misalnya jalan raya yang melewati hutan tapi dia tercatat, maka itu masuk aset BMN. Ya, tapi hutannya enggak tercatat ya, dia enggak masuk aset BMN, hanya jalannya saja. Ya.
Nah, ini juga sebenarnya sinkron tadi dengan bagaimana kalau ternyata sewanya itu posisinya tadi ya ada di atas yang dia menggantung begitu. Nah, sekalian saya jelaskan. Jadi konsep sewa ini ya kalau misalnya ini ada sebuah sewa terkait dengan jalur optik yang di atas misalnya. Ya. Nah, kalau slab yang di atas ini tetap dihitung sebagai sewa juga. Tapi tadi konsepnya adalah 100%. Kalau yang di bawah ya 80%, kalau yang di atas dianggap 100. Di atas itu termasuk yang mungkin dia ada tiangnya. Ya, ada tiangnya begitu. Nah, penilaian ini berbeda kalau kita ngomongin jalur sutet. Jalur sutet itu kan ini kan PLN ya. Dia melewati mungkin ada tanah BMN di sini, tanah masyarakat di sini gitu ya. Maka khusus untuk penilaian sewa berupa sutet itu ada regulasi yang mengaturnya. Yaitu kalau BMN yang disewakan hanya tapaknya saja. Ya. Tapaknya saja yang dihitung sebagai sewa. Untuk jalur yang terdampak dengan sutet itu ada regulasi yang mengatur dari ESDM. Ya, jadi berapa persen kompensasi yang harus dibayarkan oleh PLN terhadap tanah-tanah berdampak ini? Nah, itu sudah diatur oleh ESDM di dalam peraturannya. Termasuk mungkin di sini ada warga masyarakat ya yang terkena dampak, itu ada regulasinya. Dia harus bayar berapa? Jadi sudah diatur tarif pembayarannya, ganti ruginya atau pembayaran atas wilayah berdampak dari sutet itu diatur. Tapi untuk sewanya ini, sewa lahan tapaknya tetap melalui penilaian BMN. Ya, jadi kalau kita ngomongin penilaian BMN, maka kita juga harus memperhatikan regulasi-regulasi yang lain seperti ini ya. Nah, kasus kalau tadi tanah yang disewa berupa fiber optik yang ada di atas, ya sama-sama di atas, ya. Tapi ini tidak ada regulasi yang mengatur ini dari kementerian lain, sehingga ikutnya adalah regulasi dari pengelolaan BMN, sehingga semua ini dicatat sebagai sewa. Ya, karena apa? Regulasinya hanya di penilaian BMN. Nah, ini tadi kasusnya regulasinya ini berbeda. Ada kementerian lain yang mengatur, sehingga BMN hanya sebatas tapaknya saja. Gitu ya, Mas Fahrul. Terima kasih juga sudah diingatkan terkait dengan case ini ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke teman-teman, saya kira cukup ya. Waktu tinggal 12 menit lagi, saya minta untuk menyelesaikan administrasi. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, luar biasa ya yang berdiskusi kita di siang hari ini. Dan insya Allah nanti kita ketemu lagi ya di sesi berikutnya terkait dengan LDA, ya, penilaian tanah dengan karakteristik khusus untuk yang land development analysis. Nah, kesimpulan kita pada hari ini adalah bahwa salah satu karakteristik khusus dari penilaian BMN itu adalah tanah koridor, ya, di mana tanah dengan lebar yang kecil tetapi panjangnya, ya, dia sangat panjang sekali, begitu. Karena di pasar dia sulit menemukan nilai sewa atas jenis tanah koridor ini, maka kita menghitung nilai sewanya dengan menggunakan metode ATF. Di mana kita menghitung nilai wajarnya terlebih dahulu ya dengan menggunakan ATF tanpa memperhatikan faktor-faktor lain secara fisik seperti bentuk, ukuran, luas, ya, topografi, akses itu tidak diperhatikan, hanya dilakukan adjustment terhadap lokasi saja. Nah, setelah ketemu nilai wajar dengan menggunakan ATF, dikalikan dengan pemanfaatan, apakah dia di atas atau di bawah tanah. Kalau di atas tanah kalikan 100%, kalau di bawah tanah kalikan 80%. Setelah itu dikalikan dengan R, ya, atau kapitalisasi atas tanah tersebut. Ya, apakah dia tanah yang sudah terlanjur koridor, kalau sudah terlanjur koridor, sudah terlanjur disewakan pakai risk free R-nya. Tapi kalau dia belum disewakan, baru akan disewakan,
Maka kalau surface di atas tanah pakainya WACC. Kalau di bawah tanah yang akan disewakan maka pakainya adalah risk free. Ya, itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan dalam diskusi kita di pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Salam sehat, tetap dijaga kesehatannya. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.